Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu, setiap amalnya anak manusia itu untuk dirinya, illa siyam fa innahu li wa ana ajibi, kecuali puasa. Kalau puasa ini untuk aku, kata Allah, puasa ini untuk aku. Sholatnya mereka, sholatnya kita itu untuk kita, itu untuk kita. Hajinya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, zakat sedekahnya kita, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi kalau puasa ini untukku. Kenapa? Karena kita rela untuk mengharamkan apa yang sejatinya halal. Kita rela untuk mengharamkan apa yang sebetulnya halal. Makan, minum, mendatangi suami, istri, halal. Tapi demi Allah, demi Allah, demi ketaatanku, pembuktian keimananku kepada Allah, aku haramkan sementara waktu dari subuh sampai maghrib. Setiap sholatnya kita itu untuk kita, ibadah kita selain puasa untuk kita, kecuali puasa itu untuk Allah. Wa ana ajibih, dan aku sendiri yang akan memberikan cash, kontan pahala puasanya kita. Allah sendiri yang akan memberikan cash. Artinya begini, kalau kita ibadah sholat, malaikat raqib atid itu nyatet pahalanya. Kalau kita baca Al-Quran, malaikat raqib atid nyatet. Ya, kalau kita apalagi haji, umroh, kalau kita sedekah, zakat, dicatat. Zikir, istighfar, sholat, dicatat. Puasa, Allah, malaikat nggak nyatat. Kenapa? Hanya Allah yang tahu berapa besar pahalanya puasa. Kan kemarin bahas kan, puasa Ramadan itulah syahrus sabr. Bulan Ramadan bulan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang yang sabar pahalanya nggak ada hitungan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga malaikat, mau kita puasa sunnah, lebih-lebih ketika kita puasa wajib di bulan Ramadan, malaikat kanan kiri nggak nyatet itu, nggak nyatet. Kenapa? Allah sendiri yang tahu, nggak ada yang lain. Dan Allah sendiri yang akan kontan membalas kebaikan puasa kita di bulan Ramadan nanti di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, semua ibadah kita bisa dituntut oleh orang yang pernah kita dolimi, orang yang mungkin pernah kita sakiti fisiknya, pernah kita sakiti perasaannya. Sholatnya kita, pahalanya bisa dituntut itu. Zakatnya kita bisa dituntut, hajinya kita, bacaan Al-Qur'annya kita, semuanya bisa dituntut, kecuali pahala puasa, nggak bisa dituntut. Asal diterima loh. Puasanya kita asal diterima loh, bukan asal puasa seperti tadi. Sehingga ketika misal ada satu orang banyak pahalanya, pahala sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar, semuanya ada. Ketika dia akan masuk surga, ada orang di dalam neraka nuntut, ya Allah, aku nggak ridho dia masuk surga sementara aku masuk neraka, sementara dia di atas dunia pernah dolim kepada aku dan aku terdolimi, aku nggak ridho. Maka Allah berikan pahalanya orang tersebut, ya pahalanya orang yang mau masuk surga ini kepada orang yang di dalam neraka. Sehingga akhirnya orang yang di dalam neraka ini nyelip, mendahului orang ini masuk surga lebih dulu orang yang di dalam neraka tadi itu. Begitu seterusnya, nuntut sampai habis seluruh pahala kecuali pahala puasa. Sementara yang menuntut masih ada sisa, masih banyak antrian orang yang menuntut dia. Nggak ada sisa bagi orang ini kecuali pahala puasa. Pahala sholat habis dituntut, pahala zakat habis dituntut, pahala sedekah habis dituntut, pahala semuanya habis. Tinggal pahala puasa dituntut. Sementara yang menuntut masih banyak. Gimana? Tidak Allah izinkan penuntut tadi itu untuk menuntut pahala puasa. Terus Allah bebaskan mereka daripada api neraka dengan catatan, kamu semuanya bebas dari neraka, masuk surga asal kamu ridho kalau dia juga ikut masuk surga. Kamu mau nggak masuk surga? Mau ya Allah, dengan satu syarat, kamu ridho sama dia, maafkan kesalahan dia, kamu akan masuk surga dan dia pun juga akan masuk surga berkat pahala puasanya. Lihat, pertanyaannya, sholatnya kita khusyuk, diterima kira-kira? Berpahala kira-kira? Sholat nggak khusyuk belum tentu diterima. Kalaupun diterima masih ada kemungkinan dituntut itu. Kita haji umroh belum pernah. Kalaupun haji umroh kita pernah berkali-kali kalau perlu, itu ada kemungkinan dituntut nanti di akhirat. Kita zakat belum tentu diterima. Kalaupun diterima ada kemungkinan dituntut. Lah puasa ini loh, belum tentu puasanya kita diterima. Padahal puasa ini kalau diterima oleh Allah, kita berpahala, nggak mungkin dituntut, nggak bisa dituntut. Jadi modalnya kita paling penting untuk masuk surga itu pahala puasa, bukan pahala sholatnya kita. Kenapa? Masih bisa dituntut itu. Tapi pahala puasa kalau berhasil kita dapat, nggak mungkin dituntut.